Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Selasa 22 Agustus 2023 bisa hadir dalam ibadah doa penyembahan. Bagi yang sudah hadir, selamat berbakti, dan bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini. Kita bagi berdiri. Ku dijangkaunya. Ku dijangkaunya. Dalam kesesakan aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setia demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus tubuh, jiwa, roh kami dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, supaya kami merasa tenang dan damai selama kami hidup di dunia ini. Kalau hidup kami dalam tangan Tuhan, kami tidak perlu gelisah dan takut, sebab Engkau berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan biarlah kami sebentar akan memuji Tuhan. Biarlah pujian kami naik ke hadapan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga yang sedang bergegas, tibakanlah dengan selamat. Mereka yang berhalangan, biarlah di kemudian hari bisa menyempatkan diri datang bersukacita beribadah padamu. Kami usir kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau nyas semua dari ruangan ini, dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan kami, menghancurkan segala pekerjaan setan. Biarlah roh Allah memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kini masanya.
masanya kita bersedia, berjalan, berdoa. Kini masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Kini masanya kita bersedia, berjalan, berdoa. Kini masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Datang, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Ya, kita ganti nyanyian kita. Berdoalah dan berjagalah. Karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap terbuat arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara, bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju jirakan iman, kasih dan pengharapan. Upamu telah tersedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa setelah hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa setelah hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ya. Ingatkan daku. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan
selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hidup, korban jiwa, ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan dari mana Kau angkat ini. Kau hanya manusia yang dapat lupa. Ingatkan. Kor sekali lagi, kor. Akan kebaikan-Mu. Ingatkan mana Kau angkat ini. Hanya manusia yang dapat lupa. Ingatkan selalu ya Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar firman Allah yang hidup dan berkuasa, memberikan kebangkitan, kemenangan bagi kami, dan petunjuk dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak putus asa atau dalam kegelapan, tapi firman-Mu menerangi masa depan kami, keluarga kami, bahkan segala sesuatu yang kami khawatirkan, kami bawa padamu. Engkau akan ambil alih dan Engkau akan menolong kami semua. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita buka kitab kita dari kitab Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12, temanya adalah apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, boleh dibantu baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, sekali lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, jadi jam ini kita adalah jam-jam ibadah doa. Ya, sebab memang Tuhan menyuruh kita berdoa. Ya, kita sudah sering mendengar Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan memang doa itu adalah seperti telepon. Bertelepon dengan Tuhan. Ada dulu nyanyiannya, teleponnya Tuhan heran sekali. Jadi bertelepon. Kalau dengan sesama sekarang canggih ya, teleponnya pakai apa? HP ya, bisa dibawa-bawa.
Kalau dulu mah nggak ada telepon, paling telepon rumah yang diputar angkanya gitu ya. Sekarang udah canggih, ya ada HP. Tapi sebenarnya lebih daripada itu Tuhan sudah siapkan, ya telepon dengan Tuhan tanpa alat bantu, cukup berdoa. Ya. Jadi kalau bertelepon pakai alat bantu kan begini ya. Nah, kalau kita berdoa mah ya dari hati ke hati. Ya, dari hati ke hati. Jadi berbicara kepada Tuhan dengan hati ke hati. Ya, memang Alkitab menyuruh kita untuk berdoa, ya. Ya, makanya disebut kita ini harus rajin berdoa, ya. Ya, Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat kita mendengar firman seperti sekarang, tapi juga lewat kita berdoa, ya, berdoa. Sebab memang ya manusia bisa berada ya dalam masa-masa kesesakan. Ya, masa-masa kesesakan. Ya, Alkitab mencatat banyak orang hidup dalam kesesakan. Contohnya Yusuf juga pernah hidup dalam kesesakan. Pernah dibuang dan masuk ke dalam sumur yang dalam. Ya, tetapi Tuhan kemudian menolong. Ya. Kita buka dulu sebentar. Kejadian 42 ayat 21. Ya. Ya. Dan 42 ayat 21. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betulkah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita? Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ya, jadi Yusuf juga pernah mengalami kesesakan. Bahkan saudara-saudaranya juga nih menerima kesesakan. Ya, sesak. Ada dulu tetangga saya waktu saya dulu di Jalan Sukarsa, ya, di Bandung. Saya teringat dia ini seorang ibu penyakit sesak. Ya, jadi memang ada tembok pemisah, tapi kalau dia lagi kumat, itu sesaknya itu luar biasa. Kedengaran sampai ke rumah saya. Sesak sekali. Ya, seorang ibu. Jadi kita bisa bayangkan penderitaan ibu ini. Kebetulan dia waktu itu belum, ya memang bukan anak Tuhan ya. Tapi kalau saya bayangkan bagaimana sesak hatinya dia, ya dalam masih ngontrak, kemudian seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, ya harus butuh makan, butuh itu, ya jadi kesesakan itu betul-betul menimpa dia, ya. Nah, saudaraku, jadi mari kita buka dulu juga kitab Ayub, ya. Nah, Ayub juga pernah mengalami masa-masa kesesakan. Ayub 7 ayat 11, ya. Ayub 7 ayat yang 11. Iya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Iya, ini Ayub. Ya, Ayub. Oleh sebab itu aku tidak akan menahan mulutku.
aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ya, kepedihan hati, kepedihan hidup. Pedih. Jadi mungkin gambaran pedih itu seandainya orang ada luka, ya, luka, lalu kemudian kena asam, bagaimana kira-kira? Pedih ya? Pedih. Ya, ini dalam kepedihan. Ayub, ya kita sudah tahu, habis semua ya. Ternaknya habis, lembunya habis, keledainya habis, anaknya habis. Anak juga habis. Ya, kita bayangkan kesedihan hatinya Ayub. Dalam kepedihan hati, kesedihan hati. Ya. Tapi Ayub masa-masa itu tekun. Ya, dalam masa kesulitan dibutuhkan ketekunan. Tekun apa? Tekun beribadah. Tekun berdoa. Dia tetap tekun dalam masa sulit, dalam masa pencobaan yang berat. Ya mungkin tidak ada duanya. Ternaknya habis, anaknya habis. Ya. Apa kata istrinya kepada Ayub? Kutukilah Allahmu dan mati. Dia lihat sudah penyakit puruh. Kalau kamu mati, aku nanti kawin lagi. Ya. Nah, iya kan? Sampai Ayub berkata, engkau ini berbicara seperti perempuan gila. Jadi kalau apa namanya itu? Kalau tidak setia kepada suami itu perempuan apa namanya? Gila. Harus tahan uji lah. Amin. Tahan uji. Ya, untung Ayub tidak ganti istri. Walaupun cerewet. Ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang tenang. Ya, tetap setia. Amin. Tetap setia di tengah kemiskinan, penderitaan. Ya semua sahabat-sahabatnya juga. Ya, meninggalkan dia, mencemoohkan dia. Ya, tetapi Ayub tetap ya dalam masa sulit dia berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Jadi kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Baik kan anaknya habis. Ternaknya habis. Pemberian Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, ya itu haknya Tuhan. Ya kan? Dia tidak mengutuki Allah. Terpujilah Tuhan. Walaupun istrinya, waduh, memang berat ya. Berat. Sampai dia bilang, kutukilah Allahmu dan mati. Ini perempuan, kalau tadi ada uang apa? Abang saya. Kalau tidak ada uang, abang tenda. Ya. Diuji, memang semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Tuhan Yesus apalagi ujiannya luar biasa, iya kan? Dicoba oleh iblis. Ya, sudah lapar, ya disuruh buat apa? Batu menjadi roti. Kira-kira Tuhan bisa nggak bikin batu jadi roti? Bisa. Tapi Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang kita dengar sebenarnya itu kehidupan. Kehidupan. Ya. Nah, kemudian ujian kedua apa itu?
apa? Diperlihatkan. Oh, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah ya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada ayat mengatakan Allah akan mengutus malaikatnya menatang supaya kakimu tidak terantuk ke batu. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iblis itu Tuhan pun dicoba. Bayangkan kurang ajarnya iblis ya. Tuhan pun dicoba. Ujian ketiga apa itu? Ya, dibawa ke gunung yang tinggi. Dan kepada Tuhan diperlihatkan semua kemuliaan dunia, kekayaan dunia. Nah, apa kata iblis? Sembahlah aku, nanti akan kuberikan kepadamu. Coba bayangkan seluruh dunia. Wish. Ditawarkan. Ya. Nah, tapi syaratnya menyembah. Apa kata Tuhan? Enyahlah engkau iblis. Ada tertulis engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ya, banyak orang kan ke Gunung Kawi, ya. Pergi nyembah ke Gunung Kawi supaya kaya. Memang kaya, diberkati dia. Ya, tapi biasanya minta tumbal ya. Minta apa? Tumbal. Kalau enggak anak sulungnya lah, anak pertamanya berapa itu. Jadi apa biasanya? Jadi apa? Ya, gelo. Jadi gelo. Ya, enggak ada yang gratis. Harus bayar apa? Harga. Ya. Nah, setan itu begitu, ya. Nah, saudaraku ya. Jadi Tuhan mau supaya kita belajar bersandar kepada Tuhan. Coba kita baca dulu supaya hati kita jadi lapang. Mazmur 27 ayat 17. Ya. Mazmur 27 ayat 17. Ya, Mazmur 20 berapa tadi? Ya. Coba. Ya, baca. Ayat Mazmur 25 ayat 17 kan? 25 ayat 17. Ya. Mazmur 25 ayat 17 enggak ada? Lapangkanlah lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ya, coba ayat 17 sekali lagi. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Ya, lapangkanlah hatiku yang sesak. Terus dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ya, keluarkanlah aku dari kesulitan. Jadi pemazmur ini kaya pengalaman, ya. Jadi bukan jadi nabi itu enak gitu, begitu ya. Enggak ada tantangannya. Ini kan perkataan Raja Daud. Ya, Raja Daud ini paling banyak mengalami pencobaan. Ya, kalau saudara baca dari kitab Samuel sampai terus nanti, ya kitab Tawarik juga disebut namanya itu raja-raja. Ya paling banyak disebut dalam Alkitab salah satu itu Daud. Ya, tapi kalau kita pelajari biografi atau kehidupan Daud itu, waduh banyak sekali penderitaan. Banyak sekali mengalami kesesakan, ya. Nah, tapi justru yang membuat dia banyak ditulis dalam Alkitab, ya. Banyaknya penderitaan, ya, pergumulan hidup, ya, termasuk ini. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ya. Jadi Daud pun pernah mengalami masa-masa yang sukar, masa yang sulit. Ya. Dan saat-saat seperti inilah kita berseru kepada Tuhan. Mari. Mazmur 50 ayat 15. Perhatikan. Mazmur 50 ayat 15.
Ya. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Iya, masa-masa sesak ya, sulit, sesak. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Boleh dibaca dulu sama ibu-ibu pelan-pelan. Kalau laki-laki yang baca berapa orang? Cuma satu. Dua dia. Oh ya, satu. Makanya gereja disebut mempelai perempuan. Rupanya lebih banyak di gereja nanti apa? Perempuan. Ya. Coba ya, Ipan baca dulu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan dan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya. Boleh tambah satu lagi, Yesaya 33:2. Ya. Ya. Yesaya 33 ayat yang kedua. Tuhan kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ya. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Jadi Yeremia mewakili umat Tuhan juga pernah mengalami kesesakan. Ya, biasanya kalau tadi sesak itu napasnya bagaimana? Susah ditarik ya, ya, karena kan normal. Tapi kalau dari sesak, lagi sesak. Sesak napas. Ya. Tapi tetap kepada Tuhan, ya. Ya. Tetap kepada Tuhan dan Tuhan siap menolong kita karena Allah yang mengundang kita datang, maka Dia siap menolong kita, ya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat dulu sebuah lagu. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atas, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagi. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri diri.
percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Singer saja yang bisa berlutut boleh berlutut. Kalau tidak bisa berlutut di kursi saja. Apabila kita berseru, Tuhan akan menolong, menjawab. Singer masih tetap. Haleluya. Panggillah nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang ajaib. Bukankah namaku itu ajaib, kata Tuhan. Nama Tuhan itu ajaib. Panggillah nama Yesus. Panggil nama Yesus, tolong. Yesus, bela aku. Yesus, selamatkan aku. Tuhan Yesus beri petunjuk kepadaku. Tuhan tolong beri aku kemenangan. Tuhan dengar doaku. Tuhan beri kepastian, bukan kebimbangan. Tuhan beri kedamaian, bukan ketakutan. Tuhan beri terang, bukan kegelapan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Di tengah kesulitan, kesukaran, Dia siap menolong kita, membantu kita. Tangannya akan menolong kita, menuntun dengan hati-hati. Di tengah jalan yang sukar dan sulit, yang licin, penuh bahaya, Dia menuntun kita dengan hati-hati. Anak domba dipangkunya, induk domba dituntun dengan hati-hati. Melewati masa-masa yang gelap dan sukar. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, tolonglah kami. Oh, Roh penolong, penghibur, tolonglah kami. Haleluya. Jangan sampai kami jatuh tergeletak oleh beratnya beban kehidupan, Tuhan. Haleluya. 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 Seringkali kami mengalami kesulitan karena keteledoran kami. Kami kurang hati-hati dalam hidup, Tuhan. Tapi malam ini tolonglah kami, Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Tolonglah kami, Tuhan. Jangan membiarkan kami seorang diri. Haleluya. 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 Anakku, nyatakan kuasa firman dan Roh-Mu, Tuhan. Nyatakan mujizat-mujizat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Jangan biarkan kami dalam kebimbangan, kekhawatiran. Jangan biarkan kami di persimpangan jalan, Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu bagi kami. Terangi hati kami, Tuhan. Haleluya. Pulihkanlah kami seperti Engkau memulihkan Ayub, Tuhan. Tubuhnya yang hancur Kau pulihkan kembali. Engkau mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sudah hilang, Tuhan. Engkau berkuasa mengembalikan semua. Sehingga Ayub bisa kembali berbahagia. Ketekunan Ayub di tengah kesulitan, penderitaan, membuat dia pulih kembali, Tuhan. Semua Tuhan pulihkan, Tuhan ganti 2 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Kembalikan Tuhan, kembalikan apa yang sudah hilang.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di tengah ombak, mari kita bangkit berdiri. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal
hatiku yang penuh dengan penyesalan dosa. Benar Tuhan, Engkau mengenal hati kami ketika kami menyesal karena sudah berbuat dosa. Oleh dosa itu kami banyak mengalami kesulitan. Tetapi darah-Mu yang kudus di atas kayu salib, itulah yang mengampuni kami. Engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dan kami mendapat pengampunan dari semua dosa-dosa yang kami perbuat. Baik sengaja dengan tidak sengaja, lewat pikiran dan pemandangan kami. Darah-Mu mengampuni kami, sehingga kami putih seperti salju, walaupun merah seperti kermisi, seperti kain kesumba. Darah-Mu bisa mengubah putih seperti salju. Itulah pengampunan yang kami terima malam ini, membuat kami kembali hidup baru di dalam Tuhan. Masa depan kami sungguh ada, dan Tuhan akan pulihkan kami dari semua yang sedang rusak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan kiranya mengganti, membalas, melipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan persembahan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah bertata di atas pujian. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Ya, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, sebagai warta jemaat bagi kita, hari besok ada pendalaman Alkitab. Kitab Wahyu di Cimindi, Sabtu Remaja Muda, malam Minggu jam 6:30, ibadah umum kembali jam 7.30 di Cimindi di sini.
jam 10.30. Ya, Selasa kita ada doa. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat. Mama dari Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, kemudian Ibu Hera, Saudari Yuli Huta Barat. Ya, dan mungkin yang mengikuti secara online. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan melawan sakit penyakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan. Jangkau mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kepastian pertolongan dari Tuhan. Biarlah mujizat-Mu mengalir kepada setiap pribadi. Kami berdoa buat mama ibu dari saudara Lydia. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Biarlah darah Yesus menguduskan. Begitu juga Opu Romando Boru atau perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga buat Ibu Hera, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat saudari kami Yuli Huta Barat, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengalami mujizat dan pemulihan dari Tuhan. Sebab masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu tiba di rumah dan tujuan dengan selamat. Tidak ada yang kurang. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, begitu juga semua menteri, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. TNI Polri juga berkati. Begitu juga kami berdoa supaya masa-masa sulit yang dihadapi oleh bangsa-bangsa termasuk bangsa kami, Tuhan menolong semua. Berkat pertolongan Tuhan bisa semua terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak-Mu ini biarlah pulang dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Membawa sukacita surgawi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah di mana kami berada. Berkat rohani jasmani menyertai kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat